Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Zahira dengan NIM A1A1240176, kelompok 4 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Haluoleo. Video ini membahas laporan kami yang berjudul Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Dana Transfer Pusat Pasca Desentralisasi dengan Studi Kasus Tata Kelola Keuangan Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kita akan membahas apa itu dana transfer, bagaimana proses pengelolaannya di lapangan, temuan-temuan penting dari warga kami, sampai rekomendasi yang bisa diterapkan. Pernah tidak kepikiran kenapa hampir semua kabupaten di Sulawesi Tenggara itu APBD-nya 70-80% berasal dari dana transfer pusat, bukan dari pendapatan daerah sendiri, tapi dari Jakarta. Nah, di video kali ini kita akan membahas hasil riset kami tentang seberapa siap sebenarnya kelembagaan pemerintah daerah kita dalam mengelola dana sebesar itu. Sebelum masuk lebih jauh, kita kenal dulu sama 5 jenis dana transfer pusat yang jadi objek penelitian ini. Ada DAU, dana alokasi umum untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Ada DAK, dana alokasi khusus yang sifatnya air market untuk kegiatan prioritas nasional. Ada DBH, dana bagi hasil dari pajak dan sumber daya alam. Ada DID, dana insentif daerah sebagai penghargaan atas kinerja pengelolaan keuangan. Dan terakhir, dana desa yang langsung dialokasikan untuk pembangunan di tingkat desa. Kelima instrumen ini yang menopang sebagian besar APBD Kabupaten Kota di Sulawesi Tenggara. Untuk menjawab rumusan masalah kami, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara semi terstruktur. Kami melakukan wawancara pada tanggal 29 Juni 2026 pukul 4 sore di FKIP Universitas Haluoleo dengan narasumber Umam Kolbi Milhar, seorang mahasiswa sekaligus aktivis yang memahami mekanisme perencanaan pengawasan dan transfer di Sulawesi Tenggara. Data hasil wawancara ini kami analisis menggunakan model reduksi dan coding tematik dari Miles, Huberman, dan Saldana. Perlu kami sampaikan juga, data primer kami saat ini baru berasal dari satu narasumber. Jadi temuan yang kami sajikan ini sifatnya masih awal dan preliminary. Nah, ini bagian intinya. 6 tema besar yang kami temukan dari hasil wawancara. 1. Soal kapasitas kelembagaan. Sistem dan regulasi di daerah sebenarnya sudah cukup memadai, seperti SIPD dan aturan turunan UU HKPD. Tapi kapasitas SDM-nya timpang, kota besar sudah siap, daerah terpencil masih kesulitan. 2. Mekanisme perencanaan prosesnya bottom up, lewat aplikasi digital Krisna dan SIPD. Disetujui pusat berdasarkan capai kinerja daerah. 3. Soal pelaksanaan. Sekarang sudah ada sistem transfer berbasis kinerja. Kalau laporan tahap 1 belum selesai, dana tahap 2 bakal ditahan. Tapi laporan pertanggungjawaban dana desa masih sering terlambat. 4. Akuntabilitas dan transportasi ini menarik. Secara aturan sudah transparan karena anggaran wajib diunggah di situs resmi. Tapi kenyataannya dokumennya terlalu rumit untuk dipahami masyarakat awam. 5. Ketergantungan fiskal. Kas daerah bisa lumpuh kalau transfer pusat telat, karena pendapatan hasil daerah masih kecil. 6. Faktor penghambat dan pendukung. Hambatan terbesarnya ada di keterlambatan petunjuk teknis dari pusat, sementara pengawasan berjalan berlapis. Dari DPRD secara formal sampai masyarakat lewat media sosial. Jadi, apa kesimpulan besar dari riset ini? Kapasitas kelembagaan itu kuncinya, bukan soal seberapa besar dana yang ditransfer. Regulasi dan sistem digital di daerah sebenarnya sudah relatif siap. Tapi kesenjangan SDM, aparatur antara kota dan daerah terpencil atau kepulauan membuat dana transfer sebesar apapun belum tentu berdampak optimal kalau kapasitasnya kelembagaannya tidak diperkuat. Tantangan utamanya ada di keterlambatan juknis pusat dan PAD yang masih rendah. Isu paling menonjol adalah transparansi yang masih formal, belum benar-benar substantif bagi masyarakat, dan kunci perbaikannya jelas, pemerataan kapasitas EDM aparatur. Dari temuan-temuan ini, kami merumuskan 4 rekomendasi. 1. Pemerataan kapasitas SDM. Prioritaskan pelatihan aparatur pengelolaan keuangan, khususnya di daerah terpencil dan tingkat desa. 2. Percepat juknis pusat. Kementerian terkait
perlu mempercepat penerbitan petunjuk teknis supaya daerah tidak ragu mengeksekusi anggaran. 3. Transparansi yang mudah dipahami. Sederhanakan penyajian informasi anggaran, biar masyarakat awam juga bisa memahaminya. 4. Mekanisme yang responsif secara geografis. Sesuaikan penyaluran dana transfer dengan karakteristik daerah kepulauan yang memang punya tantangan berbeda. Nah, itu tadi hasil riset kami soal kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam mengelola dana transfer pusat di Sulawesi Tenggara. Intinya sederhana, dana boleh besar, tapi kalau kelembagaannya belum siap, dampaknya tidak akan maksimal buat masyarakat. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai hasil riset kami dari penelitian yang kami lakukan. Kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.